Halo Sobat Gensi, seberapa sering Anda mendengar kabar berita tentang kekalahan Indonesia? Pemerintah harus menelan pil pahit atas kekalahan Indonesia kalah. Untuk membahas kalah Di atas kekalahan, usai kalah, nanti kita kalah lagi setelah dikalahkan telak. Pada bulan November tahun kemarin, Indonesia kembali menelan pil pahit atas kekalahan dalam gugatan melawan Uni Eropa. Indonesia terbukti melanggar hukum perdagangan ekspor impor dunia dalam ketetapan hukum WTO atau Lembaga Perdagangan Dunia, karena kebijakan peraturan dalam negeri Indonesia dinilai dapat mengancam banyak negara di dunia, terkhusus Uni Eropa. Sedangkan peraturan kebijakan larangan ekspor nikel di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 2019. Pada peraturan Menteri SDM nomor 11 tahun 2019 disebutkan Indonesia bukan hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah nikel, namun juga harus mengelola serta menghasilkan produk turunannya dari nikel tersebut. Pada perihal ini, Uni Eropa merasa khawatir akan kehilangan banyak lapangan pekerjaan di negaranya pasca kebijakan peraturan dalam negeri Indonesia ditetapkan. Karena terdapat fakta bahwa Uni Eropa selama ini banyak tenaga kerja yang sudah terfokus pada pengelolaan berbahan baku nikel. Oleh karena tersebut, Uni Eropa melakukan gugatan kepada Indonesia atas keterkaitan ekspor nikel. Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini, kita digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO, kita kalah, nggak apa-apa, kalah. Saya sampaikan ke Menteri, banding. Nanti babak yang kedua, hilirisasi lagi, boksit, artinya bahan mentah boksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu bahan-bahan yang lainnya, termasuk hal yang kecil-kecil, urusan kopi, urusan, usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah, raw material. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Perlu digarisbawahi dalam hukum jual beli, jika ada konsumen atau pembeli yang merasa khawatir atau takut kehilangan suatu produk, maka dapat dipastikan produk tersebut sangat limited edition ketersediaannya. Untuk itu, bagi Indonesia jangan sampai melewatkan momentum yang sangat istimewa ini. Inilah saatnya Indonesia untuk menggentarkan dunia, karena saat ini kita punya senjata penggentar dunia, yaitu nikel. Namun siapa sih negara Uni Eropa tersebut? Ada yang tahu? Usut diusut, dari fakta didata, Uni Eropa ini adalah gabungan negara-negara yang dulu pernah menjajah negeri kita atau yang sering dikenal dengan VOC. Di zaman era VOC, mereka datang ke Nusantara untuk memerintahkan tanam paksa, kerja paksa, dan kini di era modernisasi, Uni Eropa datang kembali untuk memberi instruksi yang hanya untuk menguntungkan sepihak saja, yaitu ekspor paksa. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Memang benar pembeli adalah raja, namun raja yang bertahta sejatinya tidak akan tawar-menawar perihal harga. Lu jual, gua beli. Gua yang jual, kenapa lu yang malah mengadili? Dan terdapat data persediaan cadangan nikel di dunia saat ini sejumlah 94 miliar metrik ton. Dan cadangan nikel tertinggi
yaitu di Indonesia sebesar 22,4%. Indonesia diketahui dapat menghasilkan nikel rata-rata 1 juta ton nikel per tahunnya, sedangkan pada negara lain seperti Filipina, Rusia, hingga Australia hanya mampu menghasilkan 100.000 hingga 400.000 ton saja per tahunnya. Ngomongin masalah nikel, perburuan harta karun nikel ini memang sejak dulu sudah ada di Nusantara. Sejak tahun sekitar ratusan tahun lalu, sejak di era zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Kerajaan Luwu, Pulau Sumatera, Kerajaan Pajajaran, Pulau Jawa, hingga Kerajaan Sukadana, Pulau Kalimantan sudah menggunakan nikel sebagai bahan baku pembuatan senjata serta sebagai alat komoditas lainnya. Diawali pada tahun 1901, seorang yang bernama Cruyff, peneliti berkebangsaan Belanda, melakukan penelitian biji besi di pegunungan Verberg, Sulawesi, dan dari situlah eksplorasi mineral tambang dimulai, yang mana sekitar sewindu setelahnya Abben Danon, seorang geologis yang juga berkebangsaan Belanda, berhasil menemukan nikel di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Singkat cerita, temuan nikel ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi oleh Osborneo Matswitch dan Bontole Matswitch atau yang dikenal dengan OBM pada tahun 1934. 3 tahun berlalu, nikel laterit ditemukan oleh ahli geologi Vlad Elves di Sorowako, dan di tahun berikutnya sekitar 150.000 ton biji nikel dikirim ke Jepang menggunakan kapal laut oleh OBM. Dan kini daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia antara lain berlokasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, serta di Pulau Gap di Papua Barat. Saat ini dunia sedang banyak membutuhkan bahan baku nikel guna memperbarui sumber energi serta memenuhi kebutuhan di bidang teknologi maupun alat komoditas lainnya, yang mana mungkin kita sudah tahu saat ini adalah era di mana apa-apa serba EV atau electrical vehicle, yang dalam artian berbasis baterai, yang dimana di berbagai penjuru seluruh dunia banyak yang sedang berelaborasi guna mewujudkan atau menciptakan green energy. Green energy yaitu energi yang ramah lingkungan yang dapat memberi banyak kemanfaatan untuk kelangsungan hidup umat manusia serta seluruh makhluk hidup lainnya. Dan nikel ini rasanya ke depan bakal menjadi komoditas penting di era modern ini. Dan inilah kesempatan kita Indonesia memanfaatkan privilege dari Tuhan untuk menggunakan nikel sebagai senjata penggentar dunia. Inilah momentum terbaik untuk mewujudkan negara kita yang lebih makmur, sejahtera, serta berdaulat. Kita saat ini mungkin belum cukup ilmu dan teknologi untuk mengelola segala sumber daya kekayaan alam, namun kita sudah pasti punya bahan baku yang mereka butuhkan. Wahai para pemimpin dan serta seluruh rakyat Indonesia, ingat pasal 33 Undang-Undang 1945 ayat ketiga yang berbunyi, bumi, air, dan seluruh kekayaan sumber daya alam yang terkandung di negeri ini harus dikuasai dan dipergunakan sebesar-besarnya hanya untuk kemakmuran serta kesejahteraan rakyatnya. Dan teruntuk kalian, bagi para pemimpin-pemimpin yang dipilih dan terpilih oleh rakyat, kalian adalah sosok yang diberi amanat untuk menjalankan serta menegakkan segala tatanan negara di negeri ini. Jangan sampai terlena atau terbuai oleh segala goda yang ditawarkan pihak asing dan lainnya. Ingat, ada rakyat yang harus dirahmat dan ada bangsa yang harus dijaga. Jangan pernah melalaikan makna kedaulatan, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang bisa, mampu, dan mau berdaulat.
Dan akhir kata, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Salam sejahtera, sampai jumpa di video berikutnya. Indonesia tak gentar menghadapi Uni Eropa dan melawan ekspor paksa, karena pasti yakin ada cara dan jalan lain untuk menuju Roma. Ura!